much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Ibu rumah tangga harus rajin agar rumah bersih dan nyaman. Selamat datang di channel YouTube Bunda Twin. Yuk temenin aku bongkar belanjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam, kali ini aku mau share ya aktivitas aku lagi. Kali ini tuh aku mau bongkar belanjaan aku. Nah ini tuh posisinya aku tuh udah pulang dari pasar ya teman-teman. Tadi kalian bisa lihat sendiri kan, aku itu pulang dari pasar. Aku tuh tadi di pasar gitu ya, tapi aku nggak banyak nge-record sih. Aku recordnya sedikit aja karena memang nggak memungkinkan aja gitu ya. Nah ini aku udah sampai di rumah, jadi aku tuh mau bongkar belanjaan aku dan aku mau tunjukin ke kalian apa-apa aja. Jadi setelah aku tunjukin nanti barang-barang apa aja yang aku beli, baru setelah itu aku bakalan langsung food prep gitu ya. Dan aku juga bakal kasih ke kalian updatean harga di sini seperti apa. Ya di saat BBM pada naik kayak gini tuh, harga-harga di pasar juga udah mulai naik ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, tetap juga kan ini kebutuhan, jadi kita harus tetap beli ya, dibeli secukupnya aja. Dan pastinya juga kita sebagai ibu rumah tangga harus makin bijak mengolah menu agar budget kita itu nggak over dan pastinya tetap cukup. Nah ini aku bakalan tunjukin dulu ya ke kalian untuk barang-barang apa aja yang aku beli. Ini ada tahu, terus juga ada sayur. Ini tuh bayam sama kangkung, aku beli 2 ikat gitu ya, masing-masing 1. Terus ada juga ini rempah. Lalu ini tuh ada kentang, cabe, terus ada tomat. Sekarang ini tomat udah jadi belanjaan wajib juga ya, karena pada nggak kuat pedas. Ini ada cabe merah. Lalu ada ikan teri. Terus juga ada cabai rawit putih. Ini tuh lagi murah sih, tadi harganya tuh 8.000 maksudnya, 1/4 gitu, jadi aku beli aja. Dan ini ada ikan nila gitu ya, aku masukin aja dalam keranjang dulu. Karena takutnya nanti taruh di luar gitu ya, jadi apa namanya, kayak bau gitu kan. Nanti keranjangnya juga mau sekalian dicuci. Nah ini ada jengkol juga yang wajib pastinya. Lalu ada juga pete dan bawang merah. Nah aku bakal pindahin dulu untuk ikan ini ke kamar mandi. Setelah ini kita akan lanjut buat food prep. Untuk kalian jangan skip video aku ini ya teman-teman. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Temenin aku food prep dan aku bakal update harga-harganya ke kalian nanti. Oke, keep on watching. Oke teman-teman semuanya, di sini langsung aja ya, aku itu mau food prep. Aku itu mau susunin aja untuk belanjaan aku ini ke dalam food container. Jadi di sini tuh aku tuh sebenarnya agak rada buru-buru sih teman-teman, karena beneran deh kalau udah yang namanya hari pasar itu kayak capek gitu ya, bawaannya itu pengen cepat istirahat gitu. Makanya di sini tuh aku kayak buru-buru banget buat nyelesain ini semua. Alhamdulillahnya gitu ya, untuk hari ini tuh Pak suami itu kan libur kerja gitu ya. Jadi kayak cucian baju, cucian pakaian itu tadi diberesin sama Pak suami. Ya walaupun pas aku pulang tadi itu tuh belum dicuci gitu ya, kata Pak suami nggak usah dicuci, biar aku aja yang cuci gitu. Jadi alhamdulillah ya, walaupun terkadang kayak cuciannya Pak suami itu nggak yang sebersih yang kita cuci gitu ya teman-teman, tapi setidaknya Pak suami udah berbesar hati untuk membantu gitu. Jadi aku tuh kayak udah bersyukur aja gitu. Makanya tadi tuh
Pak suami itu yang nyuci gitu ya. Aku mau sibuk buat ngurusin belanjaan. Dan juga biasanya kalau udah hari pasar kayak gini, Pak suami itu yang sibuk kayak ngurusin twin. Jadi nanti itu pas aku udah mau siap food prep, itu biasanya anak-anak dimandiin sama Pak suami. Jadi aku kelar food prep pas kebetulan anak-anak juga udah siap mandi gitu. Jadi tinggal aku pakaikan baju dan persiapan untuk tidur. Pokoknya ya begitulah ya teman-teman, sebagai suami istri harus saling membantu, harus saling meringankan pekerjaan gitu ya, biar kita itu kayak bener-bener nggak ada beban gitu. Intinya sih kalau Pak suami itu di rumah, aku tuh sebenarnya enjoy banget gitu ya teman-teman, karena memang kebanyakan kerjaan aku itu tuh dibantu sama Pak suami. Cuman ya nggak tahu kenapa gitu loh teman-teman, kalau misalnya pas Pak suami di rumah aku tuh juga gelisah gitu. Karena kalau misalnya Pak suami di rumah, otomatis aku itu nggak bakalan bisa dubbing video. Karena ya seperti yang kalian tahu, aku itu masih malu aja buat dubbing di depan Pak suami. Nah biasanya kalau aku itu nggak dubbing di hari ini, biasanya itu keesokan harinya itu aku dubbing sampai 4 video, bahkan pernah sampai 6 video gitu ya teman-teman, hanya untuk mengejar target. Karena apa? Karena kalau misalnya aku tunda-tunda lagi untuk dubbingnya, itu biasanya aku bakalan lupa sih apa isi video aku gitu ya. Jadinya aku itu tetap usahain gitu ya teman-teman untuk dubbing ya, walaupun memang kayak aku itu selalu ada stok, tapi walaupun kita ada stok video, tetap ya dubbing itu nggak boleh ditunda-tunda, biar kita juga nggak lupa apa isi video kita. Oke teman-teman, kita balik ke videonya lagi. Ini tuh aku lagi metikin cabai. Jadi untuk cabai di belanja mingguan kali ini, aku belinya itu tuh 3 macam ya teman-teman untuk cabainya. Ada cabai merah, cabai keriting ya, terus ada juga cabai rawit yang hijau tadi. Lalu juga ada cabai rawit yang putih aku beli gitu ya teman-teman. Karena memang kadang itu ya lagi kepengen aja gitu pakai cabai rawit yang putih, dan kadang juga kepengen pakai cabai rawit yang hijau gitu. Nah kalau misalnya cabai rawit yang putih itu tuh karena tadi tuh lumayan murah juga harganya, seperempatnya itu cuma 8.000. Jadi aku beli aja gitu ya. Kalau untuk cabai hijau itu tuh seperempatnya 13.000 kalau aku nggak salah ingat, tapi aku belinya itu 1 on lebih, itu tuh harganya juga 8.000 gitu teman-teman. Way too long. If I could lay down. Di saat harga BBM naik, bukan berarti kayak kebutuhan itu otomatis langsung dinaikkan, enggak ya teman-teman. Karena kan ini harga BBM juga belum yang terlalu lama naiknya. Kita coba dulu sesuaikan gitu ya teman-teman. Jangan bilang kalau misalnya harga BBM itu otomatis uang belanja langsung melonjak naik, enggak. Kita coba aja dulu kayak yang biasanya, tapi jangan lupa siapkan dana daruratnya gitu. Jadi kalau misalnya pas BBM naik kan, kayak aku kan belanja mingguan aku itu budgetnya 150. Nah aku coba aja dulu atur yang 150. Kalau misalnya memang kurang, aku akan ambil dari dana darurat kayak gitu teman-teman. Pokoknya jangan sampai kayak harga BBM naik itu tuh kita malah jadi menjadikan itu kayak alasan untuk uang itu nggak cukup kayak gitu ya. Kita usahakan dulu. Itulah gunanya kita sebagai ibu rumah tangga itu tuh benar-benar bijak ya teman-teman dalam melihat keadaan gitu ya. Jika misalnya uang belanja kita nggak cukup untuk beli makanan-makanan yang mahal-mahal kayak ikan, ayam, ya udah kita kurangin dulu, kita ganti pakai telur, atau mungkin ayam yang mahal kita ganti pakai ikan kayak gitu ya. Sebijak-bijaknya kita lah ya teman-teman. Karena kayak aku juga ya teman-teman, kalau misalnya kayak harga serba naik, aku juga nggak bisa yang terlalu menaikkan uang belanjaan aku, karena memang kan penghasilan Pak suami nggak naik gitu ya. Jadi ya tetap aja diusahain gitu ya teman-teman. Ya sebisanya kita aja lah. Biasanya makan ayam, ya sekarang makan ikan dulu, yang ikannya juga cari yang harganya itu nggak yang terlalu mahal, agar kayak uang juga tetap cukup gitu. Even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Intinya itu di saat harga BBM naik seperti ini, kita itu dituntut jauh lebih bijak sebagai ibu rumah tangga ya. Ya bukan berarti kita itu harus menjadikan semua ini untuk bahan eluhan kita, karena ya memang ya teman-teman, harga BBM memang sangat-sangat berpengaruh banget dengan semua harga, dengan semua bahan-bahan pokok ya. Kayak di tempat aku itu tuh beras, bahan belanjaan itu tuh pada naik ya, bener-bener naik drastis gitu. Bahkan aku tuh ada dengar beras itu kayak apa ya, kayak biasanya itu cuman 105 ribuan, bahkan sekarang itu udah ada yang sampai 120 ribu. Wow banget kan teman-teman.
Pokoknya ya disesuaikan aja lah ya untuk uang kita dengan kebutuhan gitu. Ya walaupun misalnya sebenarnya itu agak susah ya, kita usahakan dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar Allah selalu lancarkan rezeki kita, agar di saat kebutuhan pada naik tetap aja ada rezeki kita gitu ya untuk memenuhi kebutuhan. is thinking about Oke deh teman-teman, di sini aku mau balik lagi ke videonya. Ini aku lagi ngupasin si jengkol. Maafkan aku ya teman-teman kalau misalnya kayak belanjaan aku itu setiap minggunya itu aja gitu ya. Bahkan aku ada pernah dapat komen katanya gini, "Bun, jangan terlalu hemat dong, Bun," katanya gitu. Aku nggak terlalu hemat ya teman-teman, memang seperti ini. Sedangkan ini aja aku bawa budget 150.000 itu tuh nggak habis gitu ya. Itu tuh masih ada sisanya. Bahkan aku tuh 150.000 aku bawa itu tuh udah termasuk sarapan aku sama Pak suami sama anak-anak. Nah sarapan aku sama Pak suami dan anak-anak itu udah 20.000 teman-teman. Bahkan terkadang masih ada sisa gitu ya. Untuk belanja mingguan aku yang kali ini juga itu tuh masih ada sisa 11.000. Nah kira-kira berapa gitu ya untuk belanjaan aku, berarti sekitar 119 ribuan gitu teman-teman. Ini tuh bukannya dihemat-hematkan gitu ya, tapi ya memang segini kebutuhan kami untuk satu minggu. Apalagi kan aku kayak tinggal di desa ya teman-teman. Kadang kalau misalnya kepepet nggak ada sayur ya udah tinggal masak daun singkong, atau mungkin itu bisa minta gori atau nangka muda gitu ke tetangga gitu ya, itu juga bisa dimasak gitu. Nah ini dia nih teman-teman, untuk belanjaan aku ada bayam itu satu ikatnya 2.500, kangkung 2.500, untuk tomat itu segitu 3.000, untuk bawang merah itu setengah kilo 10.000, kentang 5.000, jengkol 13.000, tahu 5.000, ikan teri 10.000, cabai rawit maksudnya cabai merah itu harganya 18.000 seperempatnya, cabai rawit 8.000 itu tuh 1 on setengah, terus pete itu 10.000, dan juga cabai rawit yang putih itu harganya 8.000, dan ikan itu ikan nila aku beli dengan harga 22.000. Lalu juga tadi tuh ada kemiri, ada juga merica bubuk dan juga buah pala itu totalnya 5.000. Nah kalau aku nggak salah inget total semuanya ini tuh sekitar 119 ribuan lah lebih kurang ya teman-teman. Oke, ini ya belanjaan aku udah aku tunjukin kan ke kalian. Di sini aku mau lanjut aja buat aku tutup untuk food containernya, dan aku mau langsung susun aja ke dalam kulkas gitu ya. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah klik. Jika kalian suka, untuk yang belum subscribe di subscribe dulu agar kalian tuh selalu dapat notifikasi ya kalau aku ada video baru. Dan jangan lupa deh dinyalain lonceng ya teman-teman. Pokoknya untuk yang udah subscribe, yang udah nonton, yang udah like, serta yang udah selalu mantengin video aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian enjoy untuk nonton video aku dan semoga bermanfaat ya video aku ini, walaupun manfaatnya itu mungkin cuma sedikit. you. I would. Belanjaan segini tuh terkadang itu bisa berlebih ya teman-teman kalau di aku, apalagi kan aku itu masak dalam satu hari kan hanya sekali gitu ya, cuman satu kali aja gitu. Dan juga kalau aku masak itu tuh porsinya itu nggak pernah yang terlalu berlebihan gitu teman-teman. Jadi kalian jangan heran kenapa kok bisa cukup segitu. Nah kalian itu kayak bilang masakannya itu aja dan kayak terlalu berhemat. Bukan terlalu berhemat ya teman-teman, karena memang ya seperti ini kebutuhan aku. Walaupun aku itu budgetin 200.000 ya tetap aja bakalan aku beli itu ya seputaran kayak gini gitu ya. Jadi ya kayak biasa-biasa aja sih belanjaan aku ini, nggak yang hemat-hemat juga menurut aku. Dan mungkin kalian bertanya, kenapa sih Bun jarang banget itu beliin si Twin itu lauk yang enak-enak? Bukan karena jarang dibeliin ya teman-teman, karena kan ayahnya Twin itu pergi mancing, sering banget gitu ya pergi mancing. Nah kalau misalnya Pak suami pergi mancing itu biasanya sering dapat ikan sungai gitu, ikan lele, ikan gabus kayak gitu ya. Nah itu kan udah cukup ya buat lauknya si Twin. Lagian ikan sungai itu juga bagus buat kesehatan gitu kan, buat kecerdasan anak juga bagus gitu. Dan sesekali juga kan aku masakin mereka itu sayur, terkadang juga telur kayak gitu ya. Menurut aku sih kalau untuk masakan buat anak-anak segitu juga udah bagus sih ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku itu harus ngikutin, harus makan ayam segini-gini tuh, aku juga nggak bisa maksain ya teman-teman dengan keadaan ekonomi aku gitu ya. Ya aku juga pengen sih makan masakan yang mewah-mewah, tapi kan kalau misalnya keadaan aku nggak memungkinkan, aku kan nggak bisa maksa ya teman-teman. Pokoknya kita hidup sesuai dengan sesuai dengan kemampuan kita lah gitu. Nggak usah terlalu mendengarkan omongan orang ya. Kalau kayak aku sih ya, kalau misalnya ada orang yang ngasih saran ya aku terima aja, dan aku bakal jalanin kalau memang itu masuk di akal aku. Kalau misalnya memang aku tuh nggak bisa, ya udah aku nggak bisa ngikutin gitu ya teman-teman.
Oke, aku udah kelar food prep ya teman-temanku semuanya. Belanjaanku juga udah aku susun ke dalam kulkas. Terus di sini aku mau lanjut aja buat nyapu-nyapu sampai bersih. Pokoknya kalian ikutin terus video aku. Jika kalian suka, jangan lupa di-subscribe ya channel aku ini, dan jangan lupa juga tinggalkan like serta komentar. Sampai ketemu lagi untuk di video aku yang berikutnya ya teman-teman, yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saving that I will see you soon. If I could lay down beside